Jangan lepaskan, kata Qin Chen mencium Waner dengan keras, lidahnya terus menggulung seperti ular. Waner dalam keadaan yang salah sekarang, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Hanya sentuhan dan sentuhan di masa lalu yang bisa membuatnya tidak terkendali. Kekuatan Waner terlalu tinggi, dan bahkan teknik terlarang jiwa surgawi tidak dapat membuatnya sadar dan ingin membuatnya bangun. Qin Chen hanya bisa menggunakan cara jahat ini. Dengan sentuhan tanah, Qin Chen dan Waner berpelukan dan terjerat, terus-menerus jatuh di dalam Chaos Jade Island. Di tubuh Qin Chen, kekuatan bergulir bergabung dengan sangguan Waner. Ketika keduanya berpelukan erat, sumber kegelapan di Waner dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Qin Chen, dan Raja Kegelapan dalam fusi darah tubuh Qin Chen. Apa? Kata Qin Chen meraung kesakitan, kekuatan darah Raja Kegelapan terlalu sombong, membuat Qin Chen sengsara, seolah ingin mengubah tubuh Qin Chen. Kekuatan asal gelap di tubuh Waner menjadi lebih menakutkan. Belati giok gelap memancarkan aura asal murni di lautan jiwanya. Untaian melewati Qin Chen untuk mencium tubuh halus Waner dan memasuki tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen kesakitan di bawah baptisan kegelapan. Namun, dia tidak mau melepaskan Waner, karena dia tahu bahwa selama dia melepaskan Waner, Waner pasti akan jatuh ke dalam perasaan tidak berperasaan seperti lagi. Di bawah tekanan rasa sakit Qin Chen, Waner tampaknya benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Matanya yang indah terpejam rapat, bulu matanya yang panjang terus bergetar, dan tubuh lembut tanpa tulang seperti ular air berputar di bawah tenggorokan Qin Chen. Ada gelombang rintihan yang menekan hasrat. Dia tampaknya telah menerima nasibnya dan berhenti melawan, dengan lembut memegang kepala Qin Chen di tangannya, yang sama seperti ketika Qin Chen dan Waner sama-sama tinggal. Dalam benak Waner, ini adalah ingatannya yang paling berharga, yang tidak akan pernah dilupakan selamanya. Dua tetes air mata jatuh dari sudut mata Waner, air matanya dingin, seperti es. Qin Chen merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Waner, dan mengapa dia tidak bisa mengingat semuanya. Pada saat Waner jatuh ke dalam gumaman sepenuhnya, Qin Chen mengambil Waner, menyikatnya, dan langsung masuk ke piring batu giok semesta. Qin Chen dan sangguan Waner tiba-tiba muncul di dunia kacau yang diubah oleh cakram giok keberuntungan Qian Kun. Ketika sangguan Waner menyadari bahwa dia berada di dunia yang benar-benar baru, dia tiba-tiba terbangun, dan pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, bergemuruh, kekuatan kekacauan yang mengepul mengalir dengan cepat, kekuatan dunia yang luas itu seperti akar. Tentakel biasanya membungkus sangguan Waner. Biarkan aku pergi, kata sangguan Waner memandang Qin Chen dengan dingin, kekuatan kegelapan di matanya melonjak, dan kekuatan dunia terus-menerus dikejutkan, mencoba keluar dari blokade dunia yang kacau ini. Kekuatan aturan gelap yang mengerikan sangat menakutkan dan meresap, tetapi Qin Chen memacu Bi Giok yang kacau, yang mengandung aura keagungan anak pertama di dunia, dan menekan kekuatan ini secara tiba-tiba. Jika itu adalah piringan giok keberuntungan di masa lalu, itu mungkin tidak dapat menjebak sangguan Waner saat ini. Tetapi piringan giok keberuntungan ini telah berkembang menjadi dunia yang kacau balau. Dengan kekuatan yang melonjak, ini adalah aturan surga unik Qin Chen. Sangguan Waner terkurung di sini. Xiaolong, awasi dia untukku. Kata Qin Chen mengatakan sesuatu dan berbalik dan meninggalkan dunia yang kacau giok cakram. Saat berikutnya raungan terdengar, dan dari danau galaksi hantu naga nyata yang sangat besar naik ke langit. Naga asli ini berwarna merah dan lapis baja tebal, seperti tiang, mengalir melalui naga asli yang bersinar. Kekuasaan, itu adalah Nether Giant Claw Red Dragon. Naga kecil hari ini menyerap kekuatan Meng Agung pada saat dunia yang kacau terbentuk, dan mereka telah berubah menjadi klan naga yang nyata. Qin Chen hari ini hanya bisa menjebak sangguan Waner terlebih dahulu, lalu berbalik untuk menyelesaikan masalahnya. Qin Chen curiga bahwa perubahan abnormal Waner pasti tidak akan dapat menghilangkan hubungan dengan klan Yuanmo. Di dalam Chaos Jade Island,
Qin Chen tiba-tiba muncul. Pulau kecil giok yang kacau ini dipadatkan oleh aura asli kekacauan yang berasal dari Bi Giok yang kacau selama ratusan juta tahun. Itu juga merupakan inti dari sungai yang kacau ini. Asalkan dibawa ke piring giok alam semesta, itu akan bisa menjadi lebih sempurna. Di luar Chaos Jade Island, gemuruh dan mengaum, Hong Huang Zulong dan leluhur iblis Lohu masih bertarung melawan leluhur suci sungai darah. Tetapi mata Qin Chen berkilat, dan kesadaran ilahi langsung menembus ke bawah tanah yang panjang dan dalam dari seluruh pulau giok yang kacau. Dia merasakan pulau giok yang kacau ini, luasnya tidak terbatas. Pulau kecil ini seukuran kota kuno dan mengandung atmosfer yang kacau balau. Meskipun tidak sebanding dengan harta paling kacau di alam semesta seperti Chaos Jade Bi, itu juga luar biasa, dan takut bahkan yang paling kuat pun akan mengingininya. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, membenturkan dan membenturkan, gelombang kekuatan dunia yang menakutkan keluar dari tubuh Qin Chen, berubah menjadi berkas cahaya, dan jatuh ke pulau batu giok yang kacau ini satu demi satu. Di atas sungai Chaos, leluhur iblis Lohu dan yang lainnya yang bertarung berbalik dengan takjub, lalu melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Dengan gemuruh langit dan bumi, seluruh pulau batu giok yang kacau itu membubung ke langit di bawah pandangan semua orang, dan ruang itu terguncang di mana-mana. Sebuah lubang besar yang dalam muncul di sungai yang kacau, dan sungai mengalir kembali, membentuk air terjun. Pulau giok besar yang kacau itu melayang di udara, dan kemudian tiba-tiba melintas, tiba-tiba menghilang, dan dipindahkan ke dunia kecil Qin Chen. Dalam kehampaan, Qin Chen muncul melayang di langit. Benar saja, anak ini yang bikin ulah, kata Molly mengertakkan gigi, matanya hijau, dan dia bertarung dengan leluhur suci sungai darah ini di sini, tapi Qin Chen bersembunyi di pulau batu giok yang kacau ini. Dia tidak hanya mengambil Bi Giok yang kacau, tapi sekarang dia bahkan mengambil seluruh Chaos Jade Xiaodao, itu terlalu berlebihan. Pada saat ini, Molly ingin naik dan merebut kembali Chaos Jade Island yang telah disingkirkan Qin Chen. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah, tetapi mendesak arai 100 Dewa Iblis, bersama dengan leluhur Iblis Lohu, untuk melawan leluhur suci sungai darah ini, tidak ada peluang sama sekali. Hong Huang Zulong sangat gembira. Dia melihat Qin Chen muncul sendirian dan menyingkirkan Chaos Jade Island, dan segera tahu bahwa Qin Chen telah memecahkan wanita gelap itu sebelumnya. Menyingkirkan Chaos Jade Island, Qin Chen berbalik dan hendak membantu naga leluhur. Pada saat ini, kekuatan ruang yang luas melintas di sisi Qin Chen, dan tiba-tiba sebuah pohon buah mekar dengan cahaya ilahi yang luas muncul. Itu adalah pohon kekacauan. Di sekitar pohon kekacauan, nafas waktu berlalu, dan dengan cepat mendekati Qin Chen. Pohon kekacauan. Tatapan Qin Chen memadat, dan mata Molly lurus. Ini adalah pohon harta karun yang banyak dari mereka perjuangkan sebelumnya. Buah kekacauan dapat menumbuhkan master, dan dengan begitu banyak buah chaos di pohon ini, berapa banyak master terhormat yang dapat dibudidayakan. Ketika pohon kekacauan menyapu, Qin Chen merasa kagum. Meskipun kekuatannya saat ini lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelum dia memasuki tempat ini, Qin Chen masih sedikit ketakutan ketika berhadapan dengan harta karun seperti pohon kekacauan. Melihat pohon yang kacau ini tersapu, Qin Chen langsung mengerti bahwa dia seharusnya mengambil seluruh pulau giok yang kacau, dan pulau giok yang kacau ini seharusnya menjadi tempat pohon yang kacau itu tumbuh. Ketika pulau giok yang kacau menghilang, pohon yang kacau pasti akan marah. Huff, anak ini akan mengambil semuanya. Mata Molly berputar, tiba-tiba menunjukkan harapan. Dalam kehampaan, Qin Chen menatap pohon kekacauan, menjalankan asal mula waktu di tubuhnya. Bahkan jika pohon kekacauan memusuhi dia, di bawah restu asal-usul waktu, dia dapat segera bereaksi dan memasuki dunia kecilnya dan lolos dari bencana. Dan tepat ketika Qin Chen dengan hati-hati mengoperasikan sumber waktu dan bersiap untuk melawan pohon kekacauan, tapi pohon kekacauan mendekati Qin Chen,
itu tidak terus memacu kekuatan tahun-tahun, tetapi berkembang dengan cahaya pelangi, dan meneruskannya. Pohon kekacauan adalah harta karun yang lahir saat dunia dibuka. Merasakan makna yang datang dari Chaos Tree, Qin Chen tertegun, mengerutkan kening dan berkata, "Maksudmu, kamu ingin memasuki ruang dunia kecilku dan tumbuh di Chaos Jade Island?" Gumam Qin Chen. Pohon kekacauan bergetar, dan cabang buah jatuh, seolah mengangguk ke arah Qin Chen. Qin Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pohon kekacauan benar-benar bermaksud seperti ini. Tampaknya mirip dengan pohon Dewa Surga. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Dia langsung melepaskan kekuatan ruang, dan pohon kekacauan segera masuk ke dalam kekuatan ruang, itu menghilang sambil menghela nafas. Pada saat berikutnya, pohon kekacauan telah muncul di lempeng batu giok alam semesta Qin Chen. Ia merasakan dunia dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, bersemangat, berdengung, seluruh tubuh bersinar, dan tiba-tiba datang ke tempat pohon Dewa Surga dan pohon Iblis dari 10.000 alam, dan merasakan aura pohon itu, pohon kekacauan itu tiba-tiba menjadi sedikit tidak menyenangkan, dan langsung berbelok ke sisi pohon Dewa Surgawi, menempati posisi paling sentral di dunia yang kacau di dalam batu giok yang kacau ini, lalu jatuh ke tanah dan berakar, bergoyang dengan penuh semangat. Pohon kekacauan sebenarnya diambil oleh anak ini. Sekarang bukan hanya giliran Molly yang tercengang, tetapi bahkan leluhur suci sungai darah juga memiliki wajah yang kusam. Pohon kekacauan adalah roh langit dan bumi. Dia telah terperangkap di sini selama ratusan juta tahun. Dia secara alami tahu bahwa ada pohon kekacauan yang tumbuh di pulau batu giok yang kacau. Hahaha, anak ras manusia, kemarilah. Hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa di leluhur suci sungai darah ini, ayo kita menekannya. Kata naga leluhur Hong Huang tertawa. Aku pikir juga begitu, jawab Qin Chen dingin dan dingin. Ketika dia datang ke sini, Sangguan Waner sedang menyerap aura gelap yang mengandung kekuatan darah leluhur. Qin Chen tidak tahu apakah keadaan Sangguan Waner terkait dengan leluhur suci sungai darah ini. Bahkan jika Hong Huang Zulong tidak mengatakannya, dia masih ingin menangkap leluhur suci sungai darah. Qin Chen datang dan bergabung dengan kelompok pertempuran secara langsung. Dalam sekejap, ada Qin Chen dan Molly, ditambah naga leluhur dan leluhur iblis Lohu, melawan leluhur suci sungai darah sendiri. Molly, naga leluhur senior, dan leluhur iblis senior Lohu, kalian bertiga, jebak leluhur sungai darah ini, kata Qin Chen melayang di atas sungai Chaos, matanya dingin, dan ada cahaya redup di matanya, seperti hantu. Nak, dengan siapa kamu berbicara? Anak manusia kecil, berani memerintah leluhur. Kata leluhur iblis Lohu berkata dengan suara dingin, nadanya sangat tidak senang. Mata Qin Chen dingin, menoleh, dan leluhur iblis Lohu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang mengerikan dari Qin Chen. Lohu tua, dengarkan aku, pertama-tama selesaikan leluhur sungai darah ini. Kata naga leluhur agung tertawa keras, putus asa, dan menggelegar. Di atas bola naganya, aura jiwa pecah. Bayangan naga yang nyata tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, ribuan kepala muncul di antara langit dan bumi. Mengguncang leluhur darah.